haruskan meminta maaf kepada orang yang terzalimi. Ya, jika orang itu mengabaikan, maka ditutup hubungan kita dengan dia. Yang dimaksudkan begini. Semisal, ada orang mencela kita. Lantas kita mengabaikan itu. Kita biarkan, kita abaikan, ya kita mintakan kepada Allah solusi kebaikan, saya tidak ingin menanggapi. Maka, kita yang dicela, itu oleh Allah akan ditutup hubungannya dengan orang tadi dalam hal memikirkan dia. Dibuat seakan-akan tidak ada masalah. Tapi orang yang mencela tadi, ya, sebelum dia minta maaf kepada orang yang dicela, maka tetap akan tergantung keadaan taubatnya, tetap tergantung keadaan permohonan ampunannya kepada Allah sebelum dia meminta maaf kepada orang yang telah dicelanya itu. Nah, karena itu mesti memahami skema ini. Tidak cukup dengan kita mengatakan, ya Allah ampuni saya, pada bagian yang kedua ini lantas selesai. Hubungan dia dengan Allah selesai, tapi dengan orang itu belum selesai. Ya, bagaimana faktor belum selesainya? Di hadis Muslim, riwayat sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bila ini tidak diselesaikan di dunia, maka di akhirat bisa terjebak pada potensi kebangkrutan yang disebut dengan muflis, orang yang bangkrut karena pahala dia ditransferkan kepada orang yang pernah dizaliminya. Tukhadhu hadza min hasanati wa hadza min hasanatihi. Dia berbuat salat, lantas dia mencela orang lain, maka pahala salatnya diberikan kepada orang yang dicela itu. Haruskan meminta maaf kepada orang yang terzalimi. Ya, jika orang itu mengabaikan, maka ditutup hubungan kita dengan dia. Yang dimaksudkan begini. Semisal, ada orang mencela kita. Lantas kita mengabaikan itu. Kita biarkan, kita abaikan, ya kita mintakan kepada Allah solusi kebaikan, saya tidak ingin menanggapi. Maka, kita yang dicela, itu oleh Allah akan ditutup hubungannya dengan orang tadi dalam hal memikirkan dia. Dibuat seakan-akan tidak ada masalah. Tapi orang yang mencela tadi, ya, sebelum dia minta maaf kepada orang yang dicela, maka tetap akan tergantung keadaan taubatnya, tetap tergantung keadaan permohonan ampunannya kepada Allah sebelum dia meminta maaf kepada orang yang telah dicelanya itu. Nah, karena itu mesti memahami skema ini. Tidak cukup dengan kita mengatakan, ya Allah ampuni saya, pada bagian yang kedua ini lantas selesai. Hubungan dia dengan Allah selesai, tapi dengan orang itu belum selesai. Ya, bagaimana faktor belum selesainya? Di hadis Muslim, riwayat sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bila ini tidak diselesaikan di dunia, maka di akhirat bisa terjebak pada potensi kebangkrutan yang disebut dengan muflis, orang yang bangkrut karena pahala dia ditransferkan kepada orang yang pernah dizaliminya. Tukhadhu hadza min hasanati wa hadza min hasanatihi. Dia berbuat salat, lantas dia mencela orang lain, maka pahala salatnya diberikan kepada orang yang dicela itu.